Halo Besti Bestoyku, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Untuk kalian yang suka dengan keindahan laut dan juga suka belajar tentang kehidupan, kalian wajib nonton film ini sampai selesai. Jadi nggak usah lama-lama, langsung kita tonton filmnya aja ya guys. Film ini berawal di Kanada. Seorang penulis muda bertemu dengan seorang pria parubaya bernama P. Petel. Penulis itu diberitahu oleh seseorang bahwa Pi memiliki cerita luar biasa untuk dijadikan sebuah buku. Awalnya Pi tidak mau menceritakan tentang kisah hidupnya, namun si penulis mencoba untuk meyakinkan Pi agar dia mau bercerita. Pi pun menceritakan ceritanya dari semasa kecil serta apa saja yang pernah dilaluinya, termasuk pengalaman yang mengubah cara pandangnya pada hidup. Scene berpindah ke cerita masa kecil Pi. Ketika kecil, Pi diberi nama P. Shane Petel oleh ayahnya, Santos. Nama itu dipilih Santos sebagai referensi pada sebuah kolam renang yang cukup terkenal di Prancis. Keluarga Pi memiliki sebuah kebun binatang lokal yang menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya. Jadi masa kecil Pi sama sekali nggak perlu menghadapi kesulitan secara finansial. Ketika memasuki SMP, Pi sering dibully oleh teman-temannya karena nama Piscine yang sering dipanggil Pi memiliki arti air kencing dalam bahasa Inggris. Akhirnya dia pun mulai menggunakan nama Pi sebagaimana huruf dalam bahasa Yunani agar nggak terus-terusan dibully sama teman-temannya. Di sekolahnya, Pi juga memiliki prestasi yang sangat bagus dibanding teman-teman yang lain, sehingga itu perlahan-lahan membuat Pi semakin banyak teman dan juga disayangi oleh para guru. Pi yang berasal dari keluarga Hindu selalu tertarik dengan hal-hal baru, sampai-sampai dia juga tertarik pada dua ajaran agama lain yang diajarkan di sekolahnya, yaitu Kristen dan Islam. Pi kecil pun mulai memeluk ajaran ketiga agama tersebut dengan dalih sebagai caranya mencintai Tuhan. Jadi dia pergi ke gereja, sholat, dan juga memuja dewa. Keputusan Pi memeluk tiga ajaran agama sekaligus mendapat dukungan dari ibunya yang bernama Gita. Tapi Santos lebih ingin sang anak untuk hidup dengan memegang nilai-nilai kehidupan. Pi yang dilanda kebingungan memilih untuk menghabiskan waktunya bermain-main dengan hewan-hewan di kebun binatang milik sang ayah. Di sana hewan-hewannya lumayan lengkap. Ada burung, monyet, gajah, bahkan harimau dan hiena juga ada di sana. Pi tertarik pada salah satu binatang buas yang ada di sana, yaitu harimau bengali yang diberi nama Richard Parker. Sebagai anak berusia 12 tahun yang penasaran, Pi dan kakaknya yang bernama Raffi mencoba mendekat dan bermain dengan sang harimau. Dia mencoba memberi makan Richard dari jarak yang sangat dekat. Richard keluar dari kandangnya, dan dia mulai mendekati tangan Pi. Untungnya, Santos datang dan langsung mengambil Pi dan menyuruhnya untuk tidak mendekati Richard. Namun, Pi yang merasa penasaran dan keras kepala, merasa bahwa Richard sebenarnya tidak akan melukai Pi. Dan dia merasa kalau Richard bisa diajak bermain bersama. Akhirnya, Santos pun memaksa Pi untuk melihat siapa Richard Parker sebenarnya. Santos kemudian menyuruh orang meletakkan kambing sebagai umpan untuk Richard. Hal tersebut dilakukan agar Santos bisa memperlihatkan bagaimana sang harimau itu memakan kambing. Richard menerkam kambing tersebut dengan sangat buas. Dan Pi akhirnya sadar bahwa Richard benar-benar binatang buas yang tidak akan pernah bisa diajak bermain. Sejak saat itu, Pi tidak pernah mendekati Richard lagi. Waktu terus berlalu. Sekarang Pi sudah berumur 16 tahun. Ketika makan malam keluarga, Pi diberitahu oleh sang ayah bahwa mereka sekeluarga harus pindah ke Kanada. Mereka ingin mencoba kehidupan baru di sana, karena kebun binatang yang menjadi sumber penghasilan keluarga mulai sepi dan sulit untuk mendapatkan keuntungan. Awalnya Pi menolak, karena dia sudah sangat nyaman tinggal di sana. Ditambah lagi, Pi sekarang memiliki seseorang yang dia cintai, yang dia temui di tempat dia berlatih alat musik yang bernama Anandi. Jika dia pindah, otomatis dia akan berpisah dengan Anandi. Namun, Pi tidak bisa menolak keputusan ayahnya. Akhirnya, keputusan telah dibuat dan mereka akan pindah ke Kanada. Sebelum pergi, Pi menemui Anandi untuk berpamitan, dan Pi berjanji bahwa dia akan kembali lagi dan menemui Anandi. Anandi memberikan gelang kepada Pi, berharap apapun yang terjadi, Pi tidak akan pernah melupakannya. Keluarga Pi harus pergi menyeberang lautan, dan Santos berencana untuk menjual hewan-hewan yang dimiliki. Dan tujuan akhir mereka adalah mendapatkan kehidupan baru di Kanada.
Hari keberangkatan pun tiba. Hewan-hewan yang dipelihara di kebun binatang dimuat ke dalam sebuah kapal barang beserta dengan Pi dan keluarganya. Perjalanan dimulai. Di atas kapal, Pi memandang lautan yang sangat luas. Masih teringat jelas di pikirannya tentang wajah orang yang dia sayangi, yaitu Anandi. Ibu Pi mencoba menenangkan hati Pi dan mengajaknya untuk makan malam. Waktu makan malam sempat terjadi keributan antara keluarga Pi dan juga si Koki. Karena keluarga Pi merupakan vegetarian, namun si Koki tidak mau memberikan makanan selain daging untuk mereka. Akhirnya Pi dan keluarganya hanya makan nasi putih tanpa lauk. Setelah makan mereka pergi untuk tidur. Mereka tidur di dalam satu kamar yang sama. Hingga tengah malam pun tiba. Pi mendengar suara badai dan hujan turun. Pi mengajak Raffi untuk keluar dan melihat badai. Namun karena mengantuk dan takut tersambar petir, Raffi menolak ajakan Pi. Pi yang penasaran akhirnya dia keluar sendirian. Hujan dan angin kencang serta badai menerjang. Pi terlihat sangat bahagia menikmati hal yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi lama-kelamaan badai semakin besar hingga menerjang kapal. Hujan dan petir terus bersautan dan air laut yang mulai masuk ke dalam kapal mulai tak terbendung. Sirine kapal berbunyi, kapal mulai terombang-ambing tak seimbang. Pi panik, dia berlari ke dalam untuk memanggil keluarganya agar keluar dari dalam kapal. Namun ternyata di dalam kapal sudah terendam oleh air. Bahkan hewan-hewan yang mereka bawa juga ikut keluar dari tempatnya terbawa arus. Pi tidak bisa menembus air yang sangat deras arusnya. Dia kembali ke bagian atas kapal dan seorang kru kapal menyuruh Pi untuk lompat ke perahu untuk menyelamatkan diri. Pi menolak karena dia harus menyelamatkan keluarganya. Namun karena badai yang terus menerjang, akhirnya Pi lompat ke perahu kecil dan kapal pun mulai karam. Pi terbangun dan dia sudah berada di sebuah perahu kecil dan badai telah selesai. Kapal besar yang dia naiki sudah tak terlihat. Pi sadar dia sudah kehilangan keluarganya. Kini dia hanya tinggal seorang diri bersama zebra yang ternyata juga selamat dan ada di dalam perahu. Tiba-tiba seekor hiena muncul dari balik terpal kapal dan mencoba menyerang Pi. Pi yang ketakutan akhirnya hanya bisa bertahan di ujung perahu. Dan hiena kembali masuk ke dalam terpal. Hiena yang sepertinya mabuk laut menjadi sangat agresif. Dari kejauhan terlihat seekor monyet yang terapung di atas tumpukan pisang. Dia adalah monyet yang bernama Orange Juice. Pi menariknya ke atas kapal dan Orange Juice diselamatkan. Namun sayangnya Orange Juice juga telah kehilangan anaknya yang masih bayi. Kini di perahu ada Pi, zebra, hiena, dan juga si Orange Juice. Pi mencoba mencari bantuan, tapi sayangnya mereka benar-benar sedang berada di tengah laut, sehingga tidak akan ada orang yang akan mendengar teriakan Pi. Hiena yang masih mabuk laut tiba-tiba menyerang zebra yang sudah lemas tak berdaya. Pi mencoba mencegahnya, namun dia juga takut. Sepanjang malam Pi tidak berani tidur karena dia takut jika hiena tiba-tiba menyerangnya. Pagi pun tiba. Pi sudah mulai lemas. Dia baru teringat kalau di perahu kecil biasanya ada perbekalan. Dan dia menemukan tas perbekalan tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa makanan, minuman, dan juga petunjuk untuk tetap bertahan hidup di tengah lautan. Tiba-tiba si hiena kembali muncul dari balik terpal. Hingga si zebra mati. Orange Juice yang mencoba menyelamatkan zebra pun akhirnya ikut diserang dan berakhir sama seperti zebra. Pi sangat marah dan dia menantang hiena untuk menyerangnya. Tapi tiba-tiba dari balik terpal muncul seekor harimau yang langsung menerkam si hiena. Ternyata dia adalah Richard Parker, harimau yang pernah Pi dekati ketika kecil dulu. Pi sangat terkejut melihat Richard Parker masih selamat. Kini hidupnya semakin terancam karena adanya Richard. Demi keselamatannya, Pi mengikat beberapa kayu serta pelampung untuk dijadikan tempatnya menghindar apabila Richard Parker menyerangnya. Tak lupa ketika Richard tidur, Pi mengambil persediaan makanan yang ada di perahu, kemudian dia kembali ke kayu rakitan miliknya. Karena tidak mungkin dia tinggal di satu perahu dengan hewan buas, Pi bertahan di atas kayu rakitannya dengan tali yang masih terhubung ke perahu. Keesokan harinya, langit begitu cerah. Sejauh mata memandang, hanya lautan yang terlihat. Pi merenung dan kini dia pasrah dan hanya bisa meminta pertolongan kepada Tuhan. Hari-hari terus berlalu.
Pi menuliskan semua yang dia rasakan ke sebuah buku yang dia temukan di dalam tas perbekalan. Pi berpikir bahwa dia tidak bisa terus-terusan di atas kayu rakit. Dia mencoba menaklukkan Richard dengan cara yang dia pelajari di buku. Pi mengikuti langkah demi langkah, namun sayangnya usahanya gagal. Richard tetap tidak bisa diajak berdamai. Dan Pi kembali ke atas kayu rakitannya. Meskipun begitu, Pi merasa iba kepada Richard karena bagaimanapun Richard juga makhluk hidup yang sama dengannya. Di kebun binatang, Richard diberi makan paling tidak 5 kilo setiap harinya. Dan pasti semakin lama Richard akan semakin kelaparan selama di laut. Dan tidak menutup kemungkinan Richard akan memangsa Pi jika sudah terdesak. Akhirnya Pi memancing untuk mencari makanan untuk Richard. Namun Richard yang kelaparan tidak sabar menunggu hasil pancingan Pi. Akhirnya dia melompat ke laut dan mengejar ikan-ikan yang sedang berenang di sekitar perahu. Pi mengamati Richard dan dia sadar bahwa Richard Parker perlahan-lahan berenang mendekatinya. Dengan cepat, Pi menarik kayu rakitannya mendekati perahu dan langsung lompat ke atas perahu. Sementara itu, sebagai hewan daratan yang secara ilmiah memang tidak pandai berenang, Richard Parker mulai kehabisan tenaga dan nyaris tenggelam. Pi sempat berpikir bahwa kehidupannya di perahu itu pasti akan jauh lebih mudah tanpa keberadaan Richard Parker. Jadi dia mencoba untuk tidak menolong Richard. Namun dia kemudian melihat sorot mata Richard yang membangkitkan rasa iba dalam dirinya. Akhirnya Pi membantu Richard Parker agar bisa naik ke perahu lagi. Sementara Pi kembali ke atas kayu rakitan miliknya. Di atas kayu rakitnya, Pi mencoba menangkap ikan untuk memberi makan Parker. Dan akhirnya dia berhasil mendapatkan seekor ikan besar. Hati nurani Pi sebenarnya tidak tega membunuh ikan tersebut. Namun karena terpaksa, dia akhirnya meminta maaf dan membunuh ikan tersebut. Lalu dia memberikannya kepada Richard. Malam kembali datang. Tiba-tiba laut menjadi bercahaya sangat terang dan indah. Sekumpulan ubur-ubur mendekati kayu rakitan Pi. Sebuah pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun tiba-tiba seekor paus besar melintas di dekat perahu mereka. Gerakan dari paus tersebut menimbulkan gejolak di lautan yang akhirnya merusak kayu rakitan Pi dan segala persediaan yang tertinggal di atasnya ikut tumpah ke dalam laut. Keesokan harinya Pi mencoba mencari persediaan yang tersisa di perahu, tapi tiba-tiba seekor ikan menabraknya. Dan tak lama kemudian ribuan ikan melompat melewati mereka. Bahkan ada seekor ikan yang cukup besar. Pi dan Richard berebut ikan besar, namun untungnya Pi berani melawan Richard dan dia berhasil mendapatkan ikan besar tersebut. Pi yang tadinya seorang vegetarian, kini ia harus melanggarnya dan memakan ikan tersebut demi bertahan hidup. Sejak kejadian itu, Pi memutuskan bahwa dia harus melatih Richard Parker agar bisa hidup dengannya dalam satu perahu yang sama. Dia melatihnya menggunakan umpan ikan. Perlahan-lahan sepertinya usaha Pi mulai berhasil. Pi dapat membuat Richard memahami batasan yang tidak boleh dilanggar. Dia juga membenahi perahu rakitannya kembali. Meskipun Richard berhasil ia taklukkan, Pi tetap harus waspada. Tanpa disadari, kini perahu rakitnya sudah menjadi tempat yang sangat aman dan nyaman baginya. Sementara itu, kondisi mereka semakin bertambah buruk dari hari ke hari. Pi sama sekali tidak tahu di mana mereka berada dan berapa lama lagi mereka masih akan terombang-ambing di lautan lepas tersebut. Pi yang semakin lemah hanya bisa pasrah dan menunggu keajaiban dari Tuhan. Suatu hari, tiba-tiba badai muncul kembali. Pi mencoba menggulung layar perahu rakitnya. Namun hujan dan angin kencang sudah tiba dan buku catatan harian Pi ikut terbawa oleh angin. Ombak semakin kencang. Pi pindah ke perahu bersama Richard. Di tengah badai dan petir yang menyambar, dia meminta kepada Tuhan agar dia segera dipertemukan kepada ayah dan ibunya dan juga kakaknya saja. Dan setelah badai berlalu, keadaan mereka benar-benar semakin memburuk. Richard yang sudah benar-benar lemah kini hanya bisa terbaring di pangkuan Pi. Sampai akhirnya pada suatu hari, entah sudah berapa hari mereka terombang-ambing di lautan, mereka menemukan sebuah pulau. Pi yang sekarat akhirnya menemukan tumbuhan yang bisa dia makan. Pulau tersebut ditumbuhi dengan pohon rindang yang masing-masing saling terhubung. Pi mencoba masuk ke dalam pulau. Di sana dia menemukan populasi hewan merkat yang menghuni pulau tersebut. Di sana dia juga menemukan air tawar yang bisa dia konsumsi dan juga menyegarkan dirinya.
Sedangkan Richard asyik berburu hewan merkat untuk mengobati rasa laparnya. Pi benar-benar mengisi energinya di pulau tersebut. Malam pun tiba. Pi membuat rumah gantung di atas pohon dan hewan-hewan merkat pun lari ke atas pohon untuk tidur. Ketika sedang tidur, tiba-tiba pulau tersebut menjadi bercahaya. Pepohonan, kolam, dan semuanya menjadi bercahaya yang terang. Pi mengambil sebuah bunga dari pohon yang ia tiduri, dan ketika dia buka, dia menemukan sebuah gigi manusia di dalamnya. Ini berarti sebelumnya telah ada manusia yang juga terdampar namun tak selamat karena dilahap oleh tumbuhan di pulau tersebut. Bahkan di dalam kolam yang tadi siang dia pakai untuk mandi, tiba-tiba banyak ikan yang mati di sana. Ternyata pada malam hari pulau tersebut berubah menjadi tempat yang mengerikan. Kandungan asamnya bisa membunuh ikan-ikan di dalam kolam dan juga semua makhluk hidup yang ada di sana. Keesokan harinya, Pi dan Richard pun meninggalkan pulau tersebut. Tak lupa dia membawa perbekalan makanan yang cukup untuk persediaan selama dia di laut. Dan mereka kembali terombang-ambing hingga berhari-hari lamanya. Sampai akhirnya Pi dan Richard Parker terdampar di pesisir pantai bagian Meksiko dalam keadaan yang kurus dan lemah. Pi yang sudah kehabisan tenaga hanya bisa terbaring di atas pasir pantai. Sementara itu, Richard melangkah ke arah hutan meninggalkan Pi. Pi berharap Richard akan berbalik seolah mengucapkan selamat tinggal. Namun nyatanya Richard sama sekali tidak menoleh. Pi sangat sedih melihat kepergian Richard. Dan dia berhasil diselamatkan oleh penduduk setempat dan dirawat di sebuah rumah sakit. Saat kondisinya membaik, dia menceritakan tentang kisahnya itu pada petugas asuransi kapal laut Jepang yang mengangkut mereka sebelumnya. Tapi mereka tidak mempercayainya. Mereka menganggap cerita Pi hanyalah sebuah kebohongan yang tidak masuk akal. Dan mereka tetap mendesak Pi untuk menceritakan yang sebenarnya. Padahal jelas-jelas Pi sudah berkata dengan jujur. Akhirnya Pi bercerita dengan mengganti para tokoh di dalamnya dengan kisah manusia asli. Dalam versi kedua ini, hiena itu mewakili Koki, zebra mewakili si nahkoda, dan orang utan adalah ibu Pi. Para petugas asuransi masih tidak percaya, tapi akhirnya mereka pergi dan tidak lagi mengusik Pi. Scene kembali ke cerita Pi dan si penulis. Pi kemudian menanyakan kepada si penulis muda tersebut tentang versi cerita mana yang lebih dia sukai, dan penulis tersebut menjawab bahwa versi pertamalah yang dia sukai dan dia percaya. Mendengar jawaban si penulis, Pi merasa senang dan mengatakan bahwa seperti keajaiban dalam kisah pertama, maka begitu pula dengan segala urusan yang berhubungan dengan Tuhan. Pengalaman hidup Pi memang sangat menakjubkan, dan itu jugalah yang membuat Pi bisa bertahan hingga sekarang dan memiliki keluarga yang sangat bahagia.